Oke baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Angela Desa Firdausy dengan NIM 1122017. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi 3 tentang pendidikan Pancasila. Nah, ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama, makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, sisi Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, sendi-sendi ketatanegaraan ini berkaitan dengan unsur-unsur fundamental yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Jadi, segala hal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu yang pertama agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Hal ini berarti bahwa pejabat pemerintahan atau pejabat publik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya itu tidak salah arah tapi harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh warga negara itu harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, dengan demikian pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Selanjutnya, esensi Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana dipahami bahwa Pancasila secara legal formal telah diterima dan ditetapkan menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum yang ada di Indonesia. Jadi, Pancasila ini menjadi acuan hukum yang ada di Indonesia, baik itu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Nah, yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang 1945. Nah, artinya Pancasila tidak hanya kata-kata tertulis dalam dokumen, tetapi ia menjadi ruh dan jiwa yang menghidupkan seluruh peraturan perundang-undangan dan menjadi pedoman bagi seluruh warga negara dalam berinteraksi dan bermasyarakat. Jadi, Pancasila ini adalah ruh dari Undang-Undang 1945. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik itu hukum dasar tertulis maupun hukum tidak tertulis. Yang berikutnya yaitu mengandung norma yang mengharuskan undang-undang dasar, mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain. Penyelenggara negara termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Jadi, Pancasila ini mengandung nilai norma yang mengharuskan undang-undang dasar itu mewajibkan pemerintah dan penyelenggara, baik itu penyelenggara partai dan golongan fungsional, harus memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang berikutnya itu sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggaraan negara dan para pelaksana pemerintahan. Nah, hal tersebut dapat dipahami karena semangat tersebut penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, karena masyarakat senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Selanjutnya itu urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara, dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional atau kelembagaan dan human research atau personal sumber daya manusia. Yang pertama, pendekatan institusional, yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional yang bermuara pada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Jadi pendekatan institusional ini yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara dan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sehingga terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian pendekatan human research terletak pada dua aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan atau aparatur negara yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan kepentingan rakyat. Nah, jadi pejabat pemerintah yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila akan menghasilkan kebijakan dan mengejawantahkan kepentingan rakyat atau
rakyat yang makmur. Selanjutnya, dalam kehidupan kemasyarakatan, baik dalam bidang sosial maupun bidang politik, nilai-nilai Pancasila selalu dijadikan kaidah penuntun. Dengan demikian, Pancasila akan menjadi fatsuan atau etika politik yang mengarahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam suasana kehidupan harmonis. Jadi, Pancasila ini menjadi penuntun atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam bidang sosial maupun dalam bidang politik. Nah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.